Selamat pagi semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia bersama Bu Eci. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang ikatan ion ya, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi kita. Masih di bab ikatan kimia, dan kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Oke teman-teman, semoga masih ingat ya tentang pembelajaran ikatan ion minggu lalu. Nah, teman-teman hari ini pasti minum air ya? Nah, air itu kan rumus kimianya adalah H2O. Nah, teman-teman penasaran nggak sih bagaimana unsur H, atom H, dan O dalam H2O ini berikatan? Apakah H2O itu juga memiliki ikatan ion? Atau memiliki ikatan yang lain? Nah, bagaimana sih air itu membentuk suatu ikatan? Nah, air itu atau H2O itu berikatannya bukan berikatan ion ya teman-teman, tapi ikatannya adalah ikatan kovalen. Apa sih itu ikatan kovalen? Oke, ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk karena pemakaian pasangan elektron secara bersama. Jadi teman-teman kalau kemarin kita belajar tentang serah terima elektron. Jadi membentuk ion ya yang kemarin dalam ikatan ion. Nah, kalau sekarang itu pemakaian pasangan elektron secara bersama. Contohnya bagaimana sih, Bu? Nah, coba kita lihat ya. Kalau kemarin kita belajarnya tentang garam dapur atau NaCl, Na dan Cl. Na ini memiliki satu elektron valensi. Nah, lalu si Cl ini memiliki 7 elektron valensi. Kita tuliskan struktur Lewisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dalam ikatan ion, si Na ini akan melepaskan satu elektronnya untuk si Cl. Dan Na akan membentuk Na plus karena dia melepaskan ionnya. Dan si Cl akan membentuk Cl min karena dia menerima satu elektron dari Na. Nah, kalau dalam ikatan kovalen, kita akan belajar tentang pemakaian pasangan elektron secara bersama. Contohnya seperti ini, misalnya ada atom H. Oke, H itu memiliki satu elektron valensi karena dia ada di golongan 1. Lalu kita memiliki atom Cl. Oke, ini elektron valensinya juga 7 ya, Cl. Nah, dalam ikatan kovalen, kalau mereka membentuk suatu ikatan, si H ini tidak akan menyerahkan elektronnya. Nah, si H ini akan berbarter. Jadi, elektronnya itu akan dipakai bersama. Seperti ini. H itu dia akan membentuk duplet. Oke. Jadi kalau duplet itu nanti elektronnya itu 2 ya. Nah, si H ini mempunyai satu elektron. Gimana caranya dia mempunyai 2 elektron? Jadi dia menawarkan satu elektronnya ini untuk dipakai secara bersama dengan syarat satu elektron milik Cl itu juga akan dipakai H. Jadi dipakai secara bersama. Oke, si H ini meminta satu elektron dari si Cl. Nah, akhirnya H duplet. Nah, si Cl itu menyerahkan elektronnya tidak cuma-cuma teman-teman. Jadi dia menyerahkan satu elektronnya untuk dipakai H dengan syarat satu elektron H ini juga akan dipakai si Cl. Jadi elektron H akan dipakai si Cl, dia akan membentuk oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi si Cl itu akan menjadi oktet. Konfigurasinya sudah oktet. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Kalau misalnya belum paham, nanti kita akan belajar lagi untuk senyawa yang lain agar lebih paham. Nah, seperti itu. Jadi pasangan elektronnya itu dipakai secara bersama, bukan serah terima elektron seperti pada ikatan ion. Oke, ikatan kovalen itu terjadi antara non-logam dan non-logam. Masih ingat ya teman-teman? Untuk mana yang non-logam, mana yang logam. Kalau ikatan ion itu antara logam dan non-logam. Kalau ikatan kovalen antara non-logam dan non-logam. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat. Nah, ini ada tabel periodik unsur.
Oke, ini Ibu ingatkan kembali, ini untuk H itu adalah non-logam. Oke, tadi H itu berikatan dengan Cl, berarti boleh ya. Ini H itu non-logam, Cl itu juga non-logam. Jadi ketika mereka membentuk ikatan, H ditambah Cl, ini non-logam. Cl juga non-logam. Oke, berarti ikatannya adalah ikatan kovalen karena sesama non-logam. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti dipahami kembali ya untuk mana yang logam, mana yang termasuk non-logam. Oke, Ibu mengingatkan kembali untuk Be, jadi ini khusus untuk Be, dia akan membentuk ikatannya adalah kovalen. Jadi Ibu sudah jelaskan minggu lalu dalam pembelajaran ikatan ion. Seperti itu ya teman-teman, ini hanya mereview kembali agar teman-teman ingat mana yang logam, mana yang non-logam. Oke, next. Oke teman-teman, dalam ikatan kovalen nanti kita akan belajar tentang 3. Yang pertama ikatan kovalen tunggal, lalu yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3. Seperti apa sih Bu contohnya? Nah, nanti akan kita pelajari ya. Jadi ada tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 ikatan kovalen itu. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke ikatan kovalen, kita harus tahu dulu istilah atom pusat dan gugus pengeliling. Jadi ada 2 istilah ya di sini. Ada atom pusat dan gugus pengeliling. Untuk atom pusat itu syaratnya ada 3. Yang pertama, unsur yang jumlahnya itu lebih sedikit. Contohnya seperti apa, Bu? Yang pertama misalnya ada senyawa NH3. Pernah dengar ya, teman-teman? Nah, di sini ada unsur N dan unsur H. Jadi atom N dan atom H. Nah, kira-kira yang unsurnya itu jumlahnya lebih sedikit yang mana? Pasti yang N ya. Nah, nanti N itu akan menjadi atom pusat. Jadi N itu adalah atom pusat. Lalu H akan menjadi satunya atom pusat berarti gugus pengeliling. Ibu, aku masih belum paham gambarnya seperti apa. Nanti kita lihat ya. Oke, syarat yang kedua, unsur yang golongannya itu lebih kecil kecuali H. Jadi misalnya seperti ini. Kita mempunyai unsur O dan C. Maaf, C dan O. Nah, seperti ini. Oke, C itu ada di golongan berapa, teman-teman? Masih ingat? Golongan 4A. Lalu O itu ada di golongan 6A. Nah, karena C itu golongannya itu lebih kecil daripada yang O, maka C nanti akan menjadi atom pusat. Lalu yang O akan menjadi gugus pengeliling. Itu ya teman-teman. Lalu syarat yang ketiga apa Bu? Yang ketiga adalah unsur yang periodenya lebih besar jika terletak pada golongan yang sama. Jadi misalnya gini teman-teman, O dan S itu kan terletak pada golongan yang sama ya. Golongan berapa? Oke, betul. Golongan 6A. Tapi periodenya itu berbeda. Oke, jadi S itu terletak pada periode yang lebih besar karena dia letaknya di bawahnya O. Jadi semakin ke bawah periodenya itu semakin banyak ya atau semakin besar. Jadi nanti S ini akan menjadi atom pusat dan O itu akan menjadi gugus pengeliling. Oke. Seperti itu ya teman-teman, 3 syaratnya menjadi atom pusat. Semoga teman-teman paham. Lalu untuk gugus pengeliling, nah ini pasti unsur yang bukan atom pusat. Jadi gugus pengeliling misalnya ada H2SO4. Nah, S ini dia akan menjadi atom pusat. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit. H itu jumlahnya 2, S1, O itu 4. Nah, ini akan menjadi atom pusat. Lalu gugus pengelilingnya berarti ada H dan O. Seperti itu ya teman-teman. Unsur yang bukan pusat, jadi pusatnya cuma satu. Atom pusat, ini gugus pengelilingnya. Seperti itu. Teman-teman kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada pengecualian aturan oktet. Jadi ini ada senyawa-senyawa itu yang tidak mencapai aturan oktet atau duplet. Jadi ini contohnya ya teman-teman, ada BF3, ada NO2, PCl5,
AlBr3, SF6, IF7, ini harusnya F-nya besar ya teman-teman. Oke, lalu ada ClF3, ada BeCl2 dan BCl3. Ini tuh senyawa yang tidak mencapai aturan oktet atau duplet. Jadi misalnya si B ini nanti dia sebagai atom pusat itu tidak oktet. Jadi nanti elektronnya itu tidak 8. Nah, dia elektronnya nanti jumlahnya cuma 6, seperti itu teman-teman. Oke, jadi tidak oktet atau duplet. Nah, ini C, N, O, dan F. Nah, mereka berempat itu harus oktet. Jadi misalnya ada senyawa dengan unsur C, N, O, dan F. Nah, maka mereka itu harus oktet. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk pengecualiannya ada senyawa yang ini. Lalu ini ada tambahan C, N, O, dan F itu harus oktet. Seperti itu teman-teman. Ibu, gambarnya seperti apa sih kalau misalnya dia tidak oktet atau tidak duplet? Nah, coba kita lihat ya. Oke, sekarang tadi ada PCl5 ya teman-teman. Nah, sekarang kita belajar dulu. Tuliskan ikatan antara P dengan Cl. Baik. Oke, bagaimana sih kalau misalnya atom P dengan Cl itu membentuk senyawa? Oke, sekarang kita tulis dulu. Ini ada P dan Cl. P itu golongan berapa teman-teman masih ingat? Golongan 5A. Jadi dia mempunyai elektron valensi, EV itu elektron valensi ya teman-teman, sejumlah 5. Ya, Ibu tuliskan di sini, EV itu elektron valensi. Oke, untuk Cl golongan berapa? Golongan 7A. Berarti elektron valensinya sama dengan 7. Jadi elektron valensi itu sama seperti golongan ya. Jadi kalau golongan 1 elektron valensinya 1. Oke, sekarang ini kita tuliskan lagi P dan Cl. Oke, kita cross check dulu ya teman-teman. Mereka itu sama-sama non-logam. Jadi golongan 5A dan 7A. Yang di sebelah kanan itu kebanyakan adalah non-logam. Oke, sekarang P itu tadi mempunyai 5 elektron ya. Kita tulis 5 elektron. Lalu si Cl itu mempunyai 7 elektron. Nah, kalau misalnya mereka memenuhi aturan oktet, oktet itu 8, berarti P harus menambah berapa elektron? Berarti ditambah dengan 3 elektron. Dia memerlukan 3 elektron. Oke, lalu Cl agar dia menjadi oktet berarti perlu berapa elektron? Berarti perlu 1 elektron. Oke, teman-teman, yang P perlu 3 elektron, Cl ini perlu 1 elektron. Oke, teman-teman, ini tuh harus disamakan. Oke, jadi kita kalikan ya teman-teman. Nah, ini karena ini 3 elektron, lalu ini 1 elektron, gimana kalau ini dikalikan 1, ini dikalikan 3. Jadi biar sama ya nanti jumlahnya penambahannya. Oke teman-teman, sekarang kita tambahkan dulu ini P-nya, itu jumlahnya 1, berarti kita tulis P. Oke, nah sekarang untuk Cl-nya itu dikalikan 3, berarti PCl3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, yang harus disamakan adalah jumlah penambahan elektronnya. Jadi, ini 3 elektron dan 1 elektron. Jadi, biar sama, ini kalikan 1, kalikan 3. Nanti pengaruhnya ke dalam rumus senyawanya. Jadi, ini P kali 1, Cl dikalikan 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita tuliskan ya. Nah, karena ini P itu jumlahnya lebih sedikit, jadi jumlahnya 1, maka P nanti akan menjadi atom pusat, AP. Lalu Cl berarti menjadi gugus pengeliling. Kita tulis dulu atom pusatnya, berarti kita tulis P. Lalu gugus pengelilingnya jumlahnya berapa? Oh, ini Cl jumlahnya 3. Berarti kita tulis ya di sekelilingnya Cl, Cl, Cl. Oke, jumlahnya sudah 3. Nah, sekarang kita tulis struktur Lewisnya. Jadi, teman-teman, kita lihat ini tadi Cl itu elektron valensinya jumlahnya adalah 7. Berarti
kita tulis 7. Lalu dia kan kekurangan 1 elektron ya, jadi membutuhkan 1 elektron. 1 elektron ini akan didapatkan dari P. Nah, karena dia kekurangan 1 elektron, jadi 1 elektronnya itu didekatkan ke P. Jadi 1 elektronnya ini akan disumbangkan ke P, lalu dia akan memakai punyanya P juga. Jadi pemakaian bersama. Oke. Jadi di sini karena elektron valensinya 7, 1 sudah didekatkan ke P, berarti tinggal 6 kita tulis di sekelilingnya. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi yang tidak berpasangan itu didekatkan di P. Oke, sekarang kita tulis semuanya dulu. Jadi ini juga sama. 1 elektron yang tidak berpasangan didekatkan ke P. Karena 1 elektron nanti juga akan dipakai P. Seperti itu. Oke, sekarang sudah ya. Ini ada elektron valensinya ada 7. Oke, lalu P. Sekarang kita fokus ke P. Ini elektron valensinya P itu 5. Bagaimana penulisannya? Oke, sekarang P tadi kan dia kekurangan 3 elektron ya. 3 elektron ini akan didapatkan dari masing-masing Cl. Jadi ini dia akan memakai satu atom Cl yang di samping kiri, lalu di bawah, dan yang di kanan. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana cara penulisan 5 elektronnya itu? Maka kalau misalnya Cl tadi sudah memberikan 1 untuk dipakai bersama, si P itu juga harus sportif, jadi dia akan memberikan 1 juga elektronnya. Jadi ditempatkan di sini, dan di sini. Nah, biar dipakai bersama juga. Oke, berarti tinggal berapa? Ini kan titiknya udah 3 ya, karena elektron valensinya P itu ada 5, berarti tinggal 2. 2 ini akan dituliskan di atas. Jadi satu pasang. Jadi penulisannya nanti kalau tidak dipakai bersama, dituliskan sepasang-sepasang ya teman-teman. Jadi ini kan tidak akan dipakai P, jadi mereka penulisannya itu sepasang. Oke, coba kita lihat ya. Si Cl ini dia perlu 1 elektron. Dia pinjam punyanya P. Dengan syarat nanti P-nya itu juga pinjam 1 elektron punyanya Cl. Oke, Cl yang di sini juga minjem punyanya P. Cl di sini juga akan meminjam punyanya P. Oke, jadi ini dipakai bersama nanti titiknya ini. Cl akan memakai punyanya P juga, 1. Sekarang kita cross check dulu, ada berapa elektronnya Cl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti masing-masing Cl sudah oktet, sudah mempunyai 8. Oke, sekarang giliran P. P kan tadi sudah memberikan 1 elektronnya untuk dipakai bersama dengan Cl. Berarti sekarang P itu mempunyai hak untuk memakai 1 elektronnya Cl, masing-masing 1. Oke, ini dipakai lagi. Nah, ini juga dipakai bersama. Nah, ini juga dipakai bersama. Sekarang kita lihat P itu sudah oktet atau belum. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang X punyanya Cl ini juga dipakai P ya. Karena mereka memakai bersama. Masing-masing menyumbangkan 1 lalu dipakai bersama. Seperti itu teman-teman. Jadi P-nya itu elektron valensinya akhirnya 8. Jadi dia oktet sudah. Oke, nah sekarang kita tulis rumus bangunnya. Seperti apa? Kita tuliskan lagi ya. Tadi P-nya itu di tengah. Lalu Cl-nya itu masing-masing di pinggir. P, Cl, Cl, Cl. Nah, sekarang teman-teman lihat. Di sini kan ada satu pasang elektron yang dipakai bersama, pemakaian bersama. Nah, ini karena ada satu pasang, kita simbolkan dengan satu garis. Oke, yang di bawah sama di kanan juga ya. Jadi, satu garis ini akan menyimbolkan satu pasang elektron yang dipakai bersama. Jadi, seperti ini awalnya. Ini Cl, P, oke, seperti itu ya. Sebentar, Ibu ulangi. Nah, ini dihubungkan teman-teman. Nah,
Jadi dihubungkan pakai satu garis lurus. Nah, itu akhirnya ditulis seperti ini ya teman-teman. Jadi ini lambangnya adalah satu pasang elektron yang dipakai bersama. Oke. Nah, untuk elektron yang di sekeliling ya teman-teman, jadi ini satu pasang itu dilambangkan dengan garis. Lalu sekelilingnya Cl itu tidak perlu ditulis. Jadi yang ditulis adalah elektronnya yang punyanya pusat. Jadi karena pusatnya ini masih punya satu pasangan elektron, ini di atas, ini ya satu pasang, maka ini yang ditulis nanti. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk Cl-nya, karena dia adalah gugus pengeliling, jadi sisa elektronnya tidak perlu ditulis, yang perlu ditulis adalah punyanya yang pusat, yaitu punyanya P. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi ini rumus bangunnya. Nanti yang dituliskan dua ini. Oke, lalu tadi kan ada pengecualian ya, aturan oktet. Lalu ada PCl5. Oke, jadi selain oktet ada satu lagi yaitu bernama deset. Ada dua teman-teman, deset itu 10, lalu untuk do deset itu nanti ada 12. Oke, jadi kita cek dulu ya untuk desetnya karena dia masuk ke pengecualian aturan oktet. Oke, sekarang kita tulis lagi. P tadi adalah 5 elektron. Lalu Cl ini adalah 7 elektron. Oke, kalau misalnya dia deset 10 berarti penambahannya ada 5 elektron. Ini penambahannya tetap 1 elektron. Jadi yang Cl ini tetap oktet ya teman-teman. Nanti pusatnya itu yang deset. Jadi kalau deset itu mengacu pada atom pusat. Jadi gugus pengeliling itu tidak. Oke, sekarang ini penambahannya kita samakan. Jadi yang disamakan adalah penambahannya. Oke, ini kita kalikan 1, ini kita kalikan 5. Seperti itu teman-teman. Jadi 5 kali 1 nanti 5, 1 kali 5 nanti 5. Tuh. Nah, sekarang pengaruhnya ke ini atomnya. Jadi P dikali 1, P. Cl dikali 5 berarti Cl5. Nah, kita akan membentuk struktur ini. PCl5. Ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi ada pengecualian aturan oktet, PCl5 itu masuk ke dalamnya. Oke, sekarang kita tulis dulu ini adalah atom pusat AP. Ini adalah gugus pengeliling GP. Nah, sekarang kita tulis P-nya ada 1, Cl-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Si Cl itu kan tadi memerlukan satu elektron, berarti dia harus mendekatkan satu elektronnya juga dekat P. Oke, lainnya kita tulis di sekelilingnya. Jadi ada 6 di sekelilingnya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1 dekat P, yang lainnya ada 6. Oke, sekarang kita tulis yang lainnya juga sama ya teman-teman. Ini 1 dekat P, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu P ini mempunyai 5 elektron. Nah, 5 elektronnya ini kita tulis di dekatnya Cl. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, ini belum keterus. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita cek dari yang gugus pengeliling. Cl dulu kita cek. Oke, ini dipakai bersama punyanya P. 1. Karena dia juga mendekatkan 1 ya punyanya dia, elektronnya. Nah, ini Cl juga 1. Cl yang ini juga 1. Cl yang di sini juga 1. Lalu Cl yang di sini juga 1. Nah, oke teman-teman, yang Cl itu sudah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, satu elektronnya punyanya P dipakai bersama. Oke, karena P itu sudah memperbolehkan, mengizinkan satu elektronnya dipakai bersama, berarti P juga akan mengambil satu elektronnya Cl. Oke, kita ambil satu. X-nya diambil 1.
Ini kita ambil satu, kita ambil satu, ini kita ambil satu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi P-nya atom pusatnya itu akan mempunyai aturan dz atau 10. Itu ya teman-teman. Kalau dituliskan di rumus bangun berarti P, Cl, 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 Cl. Oke, ingat teman-teman, untuk gugus pengeliling, sisanya ini, sisa elektronnya tidak perlu ditulis. Karena P ini sudah tidak mempunyai pasangan elektron yang tidak dipakai bersama atau yang bebas, maka dia tidak mempunyai elektron lagi, pasangan elektron lagi. Kalau ini kan tadi masih mempunyai dua elektron ya, atau sepasang yang masih free atau bebas, yang ini sudah tidak ada. Jadi penulisannya nanti seperti ini teman-teman. Oke, nah sekarang kita cek kalau misalnya dudeset, bisa nggak ya? Kalau dudeset, oke. Sekarang kita cek. Nah, P ini itu jumlah elektronnya itu adalah 5. Nah, kalau dudeset kan berarti dia penambahannya harus 7. Sedangkan kalau penambahan itu harus maksimal itu 5 juga. Jadi kalau misalnya dia mempunyai 7, penambahan maksimalnya bisa. Kalau misalnya dia mempunyai 5, berarti penambahan maksimalnya itu harus 5. Jadi nggak boleh 7. Ini tidak boleh. Jadi dia tidak bisa dudeset. Seperti itu teman-teman, jadi dia hanya bisa deset saja. Dan oktet tadi. Oke, paham ya teman-teman? Ini sudah satu ibu contohkan yang pengecualian aturan oktet. Oke, kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2. Kalau tadi ikatan kovalen tunggal ya teman-teman, karena garisnya cuma satu. Oke. Nah, sekarang kita ikatan kovalen rangkap 2. Oke, sekarang tuliskan ikatan antara C dengan O. Nah, sekarang kita tulis dulu. Antara C dengan O. C itu golongan berapa, teman-teman? Masih ingat? Golongan 4A. Sedangkan O golongan 6A. Nanti teman-teman hafalkan lagi ya, jika belum hafal. Berarti elektron valensinya berapa punyanya C? Berarti elektron valensinya 4. Punyanya O, elektron valensinya 6. Oke. Kita tulis lagi C dan O. Oke, ini 4 elektron punyanya C. Oke, berarti penambahannya berapa? Kurang 4 elektron. Lalu untuk O itu valensinya adalah 6 elektron. Berarti untuk oktet berarti kurang berapa? Kalau 8 berarti kurang 2 elektron. Penambahannya kita samakan. Oke, ini dikalikan 1, ini dikalikan 2. Baik, berarti rumus senyawanya menjadi C dikalikan 1 berarti C. O dikalikan 2 berarti O2. CO2. Baik, sekarang kita tulis ya. Mana yang atom pusatnya? Oke, betul ya. Yang C itu adalah atom pusat. O itu gugus pengeliling. Karena atom pusat itu unsur yang jumlahnya lebih sedikit. Kita tulis C, kita tulis O. Sekarang kita mulai dari O. O itu kekurangan 2 elektron. Berarti dia harus menempatkan 2 elektronnya di dekat C. Oke, tadi elektron valensinya O itu kan 6. Berarti sisanya ada 4. Kita tulis berpasang-pasang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi 2 elektronnya itu didekatkan di C. Agar nanti mudah berpasangan. Nah, yang ini juga sama teman-teman. Jadi 2 elektronnya akan ditempatkan di C. Karena ini nanti dipakai bersama ya. Dia kan kekurangan 2. Berarti dia harus menyumbangkan 2 juga untuk dipakai bersama. Seperti itu. Lalu, kalau sudah, kita tulis yang yang C, maaf. Yang C itu kan dia mempunyai elektron valensi sejumlah 4. Nah, karena si O tadi ingin menyumbangkan 2 untuk dipakai bersama, berarti kita tulisnya masing-masing seperti ini. Oke, jadi masing-masing nanti akan mendapatkan 2 elektron yang akan dipakai bersama. Sekarang kita cek. Yang O ini, dia akan memakai 2 elektron punyanya C. Ini juga memakai 2 elektron punyanya C. Otomatis C itu berhak memakai 2 elektron punyanya O. Oke.
ini dipakai 2 elektron. Yang di sini juga dipakai 2 elektron. Oke, yang C jumlahnya udah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O juga jumlahnya udah 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti, oke, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita tuliskan rumus bangunnya. Ya, sekarang misalnya Ibu tuliskan lagi seperti ini. Nah, tadi kan ada masing-masing menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai bersama. Nah, ini kita hubungkan garis teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, berarti nanti kita tuliskan rumus bangunnya seperti ini juga teman-teman. Jadi ini Ibu tuliskan lagi ya. Nah, nah, ini namanya ikatan kovalen rangkap 2 teman-teman. Jadi paham ya, kalau tadi ikatan kovalen tunggal itu garisnya cuma 1, kalau rangkap 2 berarti garisnya 2. Oke, untuk yang C ini tidak ada elektron lagi ya yang dituliskan. Untuk yang O ini karena dia gugus pengeliling, maka elektronnya tidak perlu dituliskan kembali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Nah, ke ikatan kovalen rangkap 3. Ini ada N dengan N. Kita tuliskan N dengan N. Ini sama ya. Nah, ini ada di golongan 5A. Golongan 5A. Elektron valensinya berarti otomatis 5 karena golongannya 5. Sekarang kita tulis lagi NN. Berarti kalau misalnya mencapai oktet, dia kekurangan 3 elektron. Ya, berarti masing-masing ditambahin 3. Oke, otomatis mereka akan dikalikan dengan 1 karena udah sama ya teman-teman. N dikalikan 1, N. N dikalikan 1, N. Berarti ini rumusnya nanti N2. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita tuliskan N dengan N. Oke. Nah, ini kan mereka sama-sama kekurangan 3 elektron. Berarti kekurangannya ini nanti kita tuliskan biar berdekatan. Ini juga. Sedangkan elektron valensi mereka itu ada 5. Berarti kalau udah dituliskan 3, di sini ada 2 elektron lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mereka kekurangan berapa? Kekurangan 3. Berarti yang ditulis di tengah-tengah ini 3. Kalau kekurangan 2, berarti yang dituliskan di tengah-tengah ini 2. Jadi yang dipakai bersama nanti jumlahnya sama. Oke, sekarang N yang di sini sebelah kiri itu akan memakai secara bersama 3 elektron punyanya N yang di sebelah kanan. Yang kanan juga sama, memakai 3 elektron di sebelah kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti ini tinggal dihubungkan dan akan membentuk rumus bangun seperti ini. N rangkap 3N. Nah, ini adalah ikatan kovalen rangkap 3. Jadi paham ya teman-teman? Ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Oke, sekarang kita masuk ke ikatan kovalen koordinasi. Apa sih itu ikatan kovalen koordinasi? Itu adalah ikatan di mana pasangan elektron digunakan berasal dari salah satu atom. Kalau tadi kan dua-duanya menyumbangkan ya teman-teman. Nah, kalau yang ini nanti penggunaannya itu dari salah satu atom. Nah, kalau tadi kita ada 2 unsur, nah sekarang kita akan belajar kalau misalnya lebih dari 2. Nah, ini ada 3 unsur, teman-teman. Ada H, S, dan O. Oke, nah kita langsung menggambarkan struktur Lewisnya. Kalau tadi kan kita cari dulu ya, rumusnya itu, rumus senyawanya seperti apa. Ini sudah ada rumus senyawanya, tinggal menuliskan strukturnya. Nah, berarti ini S-nya akan menjadi atom pusat, karena dia jumlahnya cuma 1, hanya 2, O-nya 4. Oke, sekarang kita tuliskan S-nya dulu. Oke, teman-teman. Kita tuliskan jadi sini untuk O, S, dan H. H itu dia golongan 1A. Elektron valensinya dia 1. Untuk duplet nanti dia perlu 1 elektron penambahannya. Oke, S dan O mereka sama-sama golongan 6A. Oke, berarti elektron valensinya itu 6, mereka kekurangan 2 elektron. Ini juga ya, elektron valensinya juga 6, kekurangan 2 elektron. Nah, ini sudah Ibu tuliskan di sini. Nah, sekarang
Setelah S, kita mempunyai 4O, berarti 4O ini akan kita tuliskan dulu. 2, 3, 4. Jadi di sekelilingnya S ya. Nah, kenapa H itu dituliskan di luar? Karena H kan hanya memerlukan satu elektron. Kalau di tengah nanti otomatis dia akan mendapatkan lebih dari satu elektron ya teman-teman. Jadi paham ya untuk logikanya. Jadi H akan kita tuliskan di luar karena dia hanya membutuhkan satu elektron. Oke, sekarang kita mulai dulu dari H. H mempunyai satu elektron. Berarti kita tulis titik. Oke, nah H itu membutuhkan satu elektron. Dia akan menerima satu elektron itu dari punyanya O, akan dipakai bersama. Berarti O-nya itu menempatkan satu elektronnya di dekatnya H, karena akan dipakai bersama. Oke, berarti H sudah mendapatkan konfigurasi duplet. 2 ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke O. O tadi, nih, O itu elektron valensinya adalah 6. Oke, lalu dia kekurangan 2 elektron. Sedangkan nanti dia sudah mendapatkan satu elektronnya itu dari H. Kan ini juga dipakai bersama ya, punyanya H ini. Nah, otomatis dia menempatkan satu elektronnya di dekatnya S. Karena dia hanya membutuhkan satu elektron dari S. Gitu ya. Karena sudah mendapatkan satu elektron dari H, maka dia memerlukan satu elektron lagi dari S. Karena hanya membutuhkan 2 elektron. Paham ya teman-teman? Jadi dia menempatkan satu elektronnya di dekatnya S. Oke, penempatannya paham ya teman-teman? Oke, nah sekarang ini kan O itu mempunyai elektron valensi 6. Karena sudah ditempatkan 2 di dekat H dan S, maka dia sisanya tuh 4. Taruh aja di atas sepasang dan di bawah itu sepasang. Nah, penempatannya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke S. S dulu ya teman-teman. Nah, si S ini elektron valensinya 6. Nah, dia kan harus menyumbangkan ke O yang ini. Jadi untuk dipakai bersama masing-masing satu ya teman-teman. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, si O yang ini sudah mendapatkan oktet. Oke, mendapatkan satu dari H untuk dipakai bersama dan mendapatkan satu dari S untuk dipakai bersama juga. Oke, untuk H dan O sudah selesai. Nah, sedangkan S ini mempunyai elektron valensi 6. Karena sudah ditempatkan masing-masing satu dan satu di kanan dan kiri, maka kita tempatkan sepasang di atas dan sepasang di bawah. Jadi elektron valensi S ini jumlahnya sudah 6. Oke, teman-teman. Nah, si S ini, karena dia juga butuh 2 ya, teman-teman, ini yang sudah dilingkari, dia tuh cuma membutuhkan 2 elektron saja. Sedangkan kalau dia sudah meminjamkan satu elektronnya ke O yang kanan dan kiri, masing-masing satu, berarti kan dia berhak ya meminjam satu elektronnya juga dari kanan dan kiri. Nah, lihat. Oke, jadi mereka dipakai bersama kan ini. Nah, coba sekarang dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si S ini sudah oktet. Lalu bagaimana nasibnya si O yang di atas sama di bawah? Ya teman-teman, karena si O yang di atas dan di bawah ini juga perlu 2 elektron, maka nanti si S ini akan menyumbangkan 2 elektronnya untuk O yang di atas dan di bawah ini, teman-teman. Jadi, karena S ini tidak memerlukan elektron valensi yang O bagian atas dan bawah, maka penempatannya itu tidak perlu di sini, tidak perlu didekatkan dengan S. Ya, teman-teman paham ya? Jadi, elektronnya O atas dan bawah ini penempatannya tidak perlu ada yang di dekat S. Jadi, nggak perlu ada yang di sini, teman-teman. Karena S itu tidak membutuhkan, dia nanti hanya meminjamkan saja. Meminjamkan secara cuma-cuma. Oke, jadi paham ya pengertian yang ini berasal dari salah satu atom saja pasangan elektronnya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti karena si S ini hanya menyumbangkan, nanti strukturnya seperti ini teman-teman. Kita tulis ya, ini S, O, H,
Oh, ini nanti hanya disumbangkan. Kalau disumbangkan berarti nanti disimbolkan pakai tanda panah, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ini kan yang punyanya O tadi, O dan H itu kan sudah berikatan tunggal. Oke, jadi